Bernyanyi dulu. Ada gitar, Pak. Hah? Oke. Pabrikan gitar? Oh, bisa. Bisa. Izinkanlah ku kecup keningmu, ya kan? Lanjut. Lanjut. Rapnya? Langsung aja, Tar. Oh, langsung aja kak. Nah biasanya kan kalau pembukaan podcast itu nyanyi dulu 1 bait 2 bait. Iya, karena kita biar nggak- kita kayak enjoy aja, enjoy. Karena kita ndak punya gitar, ya gitu sudah. Ntar. Ini sepatu baru. Sepatu baru, coy. Baru. Baru. Gaji pertama. Ini gaji pertama di yang sekarang. Yang sekarang. Emang sebelumnya apa? Sebelumnya itu kan di honor. Salah. Oh PPNPN. Betul. Berapa tahun PPNPN kemarin? Ya sampai 4 tahun. Dari Jalan 2000 tahun dari 2020. 2020 sampai dilantik kemarin. 2025 tanggal 1 Juli. Oh TMT-nya berarti 1 Juli. Juli. Iya. Dilantik tanggal berapa kemarin? 1 pelantikan? Juli kemarin. Oh 1 Juli juga ya. Ini hasil pertama. Ini hasil pertama. Hasil pertama P3K. Alhamdulillah. Bentar, belum disuruh minum loh. Tapi boleh lah ya. Haus juga cuy. Ya, harus lah, santai lah kita, Bro. Tapi kalau minum kopi harus ada akhirannya. Gitu. Gimana? Coba ulang. Ulang. Kurang mantap. Ini mantap kopinya berarti. Gimana? Nah, kembali tadi itu kan 1 Juli ya pelantikan. 1 Juli ya. Berarti pas tahapan pemilu pilkada kemarin masih statusnya di PPNPN ya? Iya, betul. Masih status di PPNP. Bedanya apa itu, Pak? Bedanya itu ya sebenarnya sih Kan pasti ada apa? sebenarnya ndak Transisinya kan pasti ada. jauh beda, cuman kita kalau masalah pekerjaannya kan tupoksinya kan kita di ruang Pengawasan. di keamanan. Oh, keamanan. Cuman kita diminta dibantukan itu di Nah, sekarang ini jabatannya apa? Sekarang pasca pelantikan P3K kemarin ini jabatannya apa? itu ini kehumasan. Administrasi perkantoran kehumasan. Oh, divisinya Divisinya kehumasan. kehumasan. Jadi sekarang lagi fokus Sekarang lagi kehumasan. ya masalah apa namanya medis. Kan berarti kalau 1 Juli pelantikan, 1 Juli ini sudah bulan Ini sudah bulan Agustus. Agustus. Sudah jalan 1 bulan berarti ya? Sudah jalan 1. Apa aja sudah yang dikerjakan di kehumasan? Sementara itu kami proses media sosial, masalah kegiatan, masalah apa namanya? Biasanya kalau kita ngomong kayaknya kan kalau di luar daripada kita podcast itu biasanya suaranya nyaring kan? Iya. Ini kok kayak agak Karena ini kurang sensitif. kopi? Di sini sensitif. Kameranya anunya. kurang kopi atau gimana Kurang nih? kopi sama kue-kuenya nih belum ada. Kita diet. Hmm. Pengawas itu nggak boleh over. Tapi walaupun ini agak over ya badannya, tapi Tisu, Mas. nggak ada orang. Ini kita aja yang podcast ini. Cuma ada kamera di depan, nggak ada orang. Dan yang bisa kita mintain. Beda, kita podcastnya masih merintis. Nah, timbul ke satu pertanyaan tadi. Yang mana tuh? Ini serius lagi? Masalah kehumasan itu kami sekarang ini Fokusnya di mana? Fokusnya di mana? Masih proses ke edukatif kepada masyarakat bahwa Pasca pemilihan ya. pasca pemilihan dan kami juga ada berapa aplikasi yang kami seperti Facebook, Sosial media lebih media tepatnya. seperti Facebook, TikTok dan Instagram. Kalau biasanya di Instagram itu konten-kontennya terkait apa aja dia? Konten-kontennya itu masalah edukatif. Oh, jadi ngasih pemahaman ke masyarakat. Ngasih pemahaman Kan banyak masyarakat. kalau sekarang kan pasti pertanyaan-pertanyaan masyarakat luar sana tuh Bawaslu pasca atau tidak adanya tahapan itu ngapain? Nah, itu yang harus dijawab sekarang. Apalagi kan sebagai kehumasan tujuannya atau fungsinya kan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, ini pertanyaan yang banyak di sosial media kita. Nah, begini. Makanya Ini yang aku senang ini kalau sudah bahasan begini. ini menarik ini ya. Assalamualaikum Menarik ya? warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dong. Tadi kita udah. Siang. Jadi untuk kegiatan kami sehari-hari walaupun belum ada Tahapan. jadi Ini kan bahasanya non tahapan ya. iya non tahapan. Jadi kami ada sebagian merepost tentang berita edukatif, ada Berarti kontennya dibagi-bagi gitu.
Random sih, random. Random. Iya. Ada kontennya, konten apa aja yang paling banyak yang sekarang lagi digarap? Kontennya itu masalah kegiatan di dalam Bawaslu itu sendiri seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh, itu ada edarannya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi Makanya setiap itu, hari kerja Setiap hari kerja. di jam Apel pagi di jam 10. jam 10 itu Jam setiap 9. hari beda-beda ya. Setiap hari Kalau Senin kita biasanya apa itu? Indonesia Raya ya? di Indonesia. Indonesia Raya. Dan juga masalah perundang-undangan. Ah, Itu berarti kami share juga ke masyarakat supaya lebih tahu pelanggaran dan aturan-aturan main di Bawaslu. kalau kalau kita lihat berarti pasal of the day. Nah, itu pasal itu of the day. bahasa di kampung dulu gitu tuh. Iya betul. Apa artinya itu? Pasal of the day itu ini. Ayo. Buka kopi dulu, kopi Pasal dulu. of the day. Pasal hari ini. Pasal hari ini masalah tentang Berarti banyak pelanggaran. ya? Banyak. Yang kemarin kan ada putusan MK itu jadi masuk pasal of the day, pasca putusan MK yang Betul. pilkada Yang masalah sama kemarin, pemilu yang dipisah. masalah Bawaslu bisa. Oh, rekomendasi Bawaslu menjadi putusan. Betul. Itu kan kalau di aturan sebelumnya kan bicara di pemilu dia sifatnya pemilu kita punya kewenangan untuk penanganan administrasi. Di pilkada kan ada di KPU. Nah, pasca putusan MK ini dua-duanya ada di Bawaslu. Iya. Itu yang berarti edukasi yang kayak gitu ya yang diberikan. Edukasi. Nah, kalau tadi kan Bekesa inilah, Bekesa. Sebelumnya katanya kan di staf pendukung bagian pengamanan, security ya. Itu kan tadi 2020. Iya betul. 2020 berarti itu Pilkada 2020, Pemilu 2024 sama Pilkada 2024. Ada kurang lebih sudah 5 tahun ya. Nah, hampir 5 tahun. Ada kejadian menarik kah di antara Pilkada 2024, Pilkada 2020 ataupun Pemilu 2024? Oh, gini. Selama menjalankan tugas. Iya. Gimana? Pada Tapi baru ini. pada pilkada yang 2024. Ada jokesnya minimal disambut gitu. Ini baru gitu. Ini baru. Oke, lanjut. Ini kebetulan dapat. Enggak, sudah. Tadi sudah terlalu dulu. Jadi kebetulan kami pada hari itu sore. Nah, ini yang mana dulu? Pilkada 2024? 2024. 2024. Ya, kami bersama Pak Komisioner Pak Tarmijidillah. Kenapa itu? Itu kami mendapat telepon sekitar jam 4 sore bahwa simpatisan dari Salah salah satu pasangan calon daerah itu 01 dan 02 itu ada bentrok. Itu masih isu. Masih isu. Nah, jadi perintah dari komisioner kita harus ke TKP, ke lapangan. Ke lapangan kami berserta kebetulan dengan staf namanya Kemarin Ibu siapa? Hasrian. Oh, dari anu ya. Ya kebetulan beliau KP2H. beliau kan masih hamil berapa bulan itu. Itu dalam keadaan hamil ya? Dalam keadaan hamil. Turun ke lapangan. Berapa bulan tuh hamilnya? Kalau belum tahu kita tanyakan nih. Boleh. Tapi jawabannya orangnya masih di ini. Tapi masih sudah melahirkan? Sudah besar anaknya. Jadi kami ke sana, meluncurlah kami ke sana TKP. Nah, TKP-nya di mana dulu ini? TKP-nya itu kebetulan di Jalan Bedungun. Oh, dekat rumahnya dong. Jalan Bedungun, Gang Kelapa. Kelapa 2, Kelapa 1. Kalau bicara itu berarti Pilkada 2020. Ya, sekitar via Pilkada 2020. Waktu zamannya ini almarhum Pak Muharram. Nah, jadi ke sana kami negosiasi. Itu yang nelpon siapa itu? Dari masyarakat. Oh, dari masyarakat. Baru di situ ada Bahwa di situ kejadian. ada Kejadian bentrok ini apa ini? bentrok. Itu masalah simpatisan kedua Paslon. Enggak, masalahnya apa? Mereka sampai bentrok ini kenapa? mungkin masalah panas-panasan kah atau gimana? Kampanye mungkin. Kampanye kan. Masalah tempat kampanye ya. Tempat kampanye atau Berarti tugas di pengamanan 2002 sebelum dilantik jadi P3K ini kebetulan saya mengawal beliau. Oh, mengawal beliau. Pengawalan beliau Karena untuk menjamin untuk menjamin keselamatan beliau, keselamatan. ya kan?
Nah, sampai di situ kebetulan ada juga aparat keamanan. Jadi Oh, jadi sudah koordinasi iya, sama sudah kepolisian. koordinasi. Sebelumnya kan sudah koordinasi. Jadi koordinasi kebetulan juga ada dari Gakumdu, Pak Mul. Kebetulan beliau kan Berarti kalau Gakumdu ini ada 3 unsur. 3 unsur, pengadilan, Oh, Bawaslu, nggak mungkin pengadilan dong. kejaksaan. Tipe. Nah, tipe kejaksaan, Kepolisian, kepolisian, Bawaslu. Bawaslu itu sendiri. Bawaslu diwakili oleh Pak Tamjidillah, kepolisian dari Pak Mul, dari kejaksaannya. Dari kejaksaan. Dan masalahnya apa di sana itu? Kok sampai ribut tuh loh? Masalahnya ini kan tentang Masalah kampanye. bukan masalah simpatisan. Oh, simpatisan. Nah, mungkin ada salah satu dari ini Saling tersinggung. saling tersinggung. Nah, itu pun yang ini kebetulan kami ke sana itu kan sudah hampir bentrok. Ah, jadi langkah apa yang diambil? Jadi kami ke sana untuk mendamaikan lah kedua belah pihak. Mengklarifikasi dari sisi satu ya, sama sisi kedua. minta klarifikasi dari simpatisan partai ini kan apa namanya? 01 sama 02. 0102. Nah, sampai berapa menit itu akhirnya ditempuhlah jalan damai ya kan. Oh, jadi nggak jadi dikasih pengertian lah. Dikasih pengertian jadi sehingga nggak jadi bentrok. Nah, habis itu kami kembali lagi ke kantor. Bentar, 2020 itu kalau nggak salah ya, seingatku kantor kita pernah di demo ya. Itu Bapak sudah ini bertugas di sini atau sempat mengalami itu? Kan kalau nggak salah itu ada salah satu kita sempat OTT operasi tangkap tangan, kemudian kita diseruduk lah, bahasa tanda kutipnya diseruduk sama salah satu simpatisan. Nah itu bagaimana pengamanannya? Kan kalau kita lihat dari beberapa foto-foto itu kan ada banyak massa yang hadir ingin masuk ke kantor kita. Nah ini kan fungsi pengamanan ini sangat penting di hal-hal krusial kayak gitu tuh. Itu Bapak ada nggak pas kejadian itu? Kebetulan saya pada shift itu saya kebetulan ada. Oh ada. Saya lagi dinas. Oh lagi dinas. Dinas. Nah jadi kebetulan di sana kan sudah banyak ada petugas. Oh jadi langsung koordinasi sama langsung pihak koordinasi dengan pihak kepolisian dan mengkondisikan lingkungan sekitarnya. Karena saat itu kan kalau kita di tahapan pilkada juga lagi ini ya ada polisi ngepam. Jadi ada polisi ngepam. Ada beberapa petugas dari teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari TNI juga ada. Bahkan kalau dari Brimob juga ada. Oh dari Brimob BKO ya. BKO. Karena kalau kita lihat di kejadian 2020 itu ya, itu ibaratnya menjadi catatan yang menarik sebenarnya kan untuk tahapan-tahapan selanjutnya, karena itu kalau nggak salah sampai Pak Kajari turun, Pak Kapolres turun tuh. Pada saat itu. Dari TNI juga ada turun, bahkan dari pasti kalau dari kita pun pasti menghadapi masa-masa itu. Nah, bagaimana tuh pengkondisian untuk masa-masa yang kayak gini? Ini kan hal-hal yang kadang nggak bisa kita tebak ya. Iya, betul. Kejadian-kejadian yang cepat kayak gitu. Sensitif. Nah, jadi pada saat itu pihak keamanan itu saling koordinasi dengan antara TNI, Brimob. Nah itu salah satunya yang demo itu saling koordinasi ke dalam. Ada beberapa orang dipanggil. Ujung-ujungnya diberikan kesempatan untuk masuk gitu ya. Untuk masuk bicara ini, saya cuman mengamankan di dalam. Ya penting kan sudah tupoksi Bapak ini kan sebenarnya untuk mengamankan kantor ini biar mengkondisikan. Pengkondisian. Nah, ada sekitar berapa menit keluar lagi. Nah, di situ sudah kondusif ya. Ya, kondusif. Nah, ini sebenarnya kan catatan-catatan menarik ya. Kalau kita mau lihat di 2020, kemudian Bapak sempat bahkan sampai yang di 2024 kemarin ya. Iya, Pilkada 2024. Kemarin juga calonnya 2 pasang ya? 2 pasang. Calonnya itu sama dengan 2020 ya? Iya, calonnya 2 pasang, cuman yang mendaftar ini kan banyak. Oh ya, ada yang calon perseorangan kemarin ya, yang kita sempat verifikasi dari juga. Independen itu berapa orang? Sekitar dua pasangan. 2 pasangan. Kan sempat itu di tahapan pendaftaran calon perseorangan kan kita sempat ada beberapa pengawasan juga ya di KPU.
Nah, sebenarnya kalau kita lihat di 2020 sama 2024, suhu politiknya lebih Panas. panas yang mana nih? 2020 atau lebih karena berkaca dari 2020 sehingga kita bisa Tapi yang panas antisipasi sih di pada 2024. saat ini yang saling 2020 kayaknya Yang lebih ini ya, karena kita banyak ibaratnya banyak case yang Iya, kita banyak berhasil case. kita selesaikan Iya, di 2020 itu. Kemudian di 2024 pun bisa kita antisipasi lah Iya, dengan antisipasi. beberapa pencegahan-pencegahan. Iya, betul. Nah, ini kan sebenarnya pengalaman kurang lebih 4 tahun 5 tahun ya. Iya. Pengalaman dalam hampir hal 5 tahun. pengamanan. Iya, betul. Kemudian ketika pasca dilantiknya 1 Juli kemarin ya, berarti ini baru jalan 1 bulan ya. Satu bulan. Tapi sebelum kita bicara tentang tupoksinya ya. Ini ada perbedaan kah antara Sebenarnya pas sebelum dilantik sama setelah dilantik? Untuk Biasa kan orang kalau baju korpri Ya, itu dijemurnya di anu ya. Kalau kita lihat tren-tren di TikTok itu kan. iya. Itu berapa pasang dijahit kemarin? 7 pasang, 6. Ya kebetulan saya dikasih juga jadi. Tapi enggak dijemur di depan langsung. Enggak dijemur. Saya Tapi cukup di dalam saja. Enggak diumumkan, enggak buat selamatan. Kan. Nah, ini Menurut saya itu hal yang biasa. Jadi perbedaannya apa Ya ini? perbedaannya itu ya di Tanggung jawabnya ya? Tanggung jawab di tupoksi. Tupoksinya sudah berbeda. Sebelum Walaupun kita kan pengamanan. Pengawasan ini kan kurang lebih dengan keamanan. Betul, tapi lebih kompleks Lebih kompleks di pengawasan. pengawasan. Nah kebetulan saya dulu kan sudah pernah ikut rescue. Boy, ini Nah keselamatannya ada, pengamanannya ada, pengawasannya ada. lengkap. Lengkap. sudah. Berarti Alhamdulillah. kemarin pas ini garda apa? Pratama? Garda pertama, cuma sampai garda pertama. Katanya ijazah keluar ya? Ijazah. Ijazah. Nggak semuanya orang bisa kan? Udah semuanya orang bisa, tapi orang tahu. Tapi kalau bicara tentang pengalaman ya sudah pasti ya. Kalau pengalaman dari segi pengamanan kurang lebih berapa tahun kemarin di perusahaan kan? Alhamdulillah sampai saat ini 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun menggeluti proses pengamanan. Kemudian di 1 Juli tupoksi itu kan tiba-tiba berubah tuh. Iya, betul. Langsung kehumasan. Bicaranya tentang bagaimana memberikan informasi, edukasi. Itu kan itu ibaratnya kalau kita bilang 180 derajat ya. Memberikan berita, edukatif, Itu publikatif. gimana Pak caranya untuk beradaptasi dengan begitu cepat? Ibaratnya kan dilantik 1 Juli sudah harus running tuh kerja. Kebetulan sebelum itu kan ada belajar sedikit-sedikit. Sudah disiapkan. Sudah dipersiapkan. Senior-seniornya Nah, udah kebetulan ngajarin kan ya. kita untuk memilih divisi itu kan kita sudah tahu. Ya, Nah, sebelum kita dilantik itu, bahkan kita sebelum ikut tes, kita sudah tahu tempat yang kita oh iya betul, formasinya udah tahu. formasinya. Jadi disitulah kita Sudah mulai belajar. Walaupun belum tentu lulus. Iya kan? Tapi alhamdulillahnya lulus. Ya lulus. Nah ini kan itu hal yang kayak running kan, harus segera beradaptasi ya. Iya. Banyak faktor misalnya bagaimana tiba-tiba dari pengamanan kemudian disuruh nulis berita, dari pengamanan kemudian tiba-tiba disuruh nyari kayak tadi pasal of the day. Ini kan ibaratnya 180 derajat itu berbeda tuh. Ada tantangan tersendiri nggak Pak? Untuk tantangannya mungkin nggak ada, kebetulan kan dari teman-teman dari HP 2H. Kehumasan ini di bawah ada berapa sih Pak? Di bawah Subaru ini? Yang punya tanggung jawab ya, kalau walaupun sebenarnya semuanya bisa berkontribusi. Sebenarnya itu kan kami ada 4 personil. 4. Jadi ada pembagian job, jadi paling enggak kami itu saling komunikasi. Oh, berarti ada yang pegang tanggung jawab masing-masing. Ada pegang tanggung. Kalau Bapak pegang apa ini, Pak? Kalau saya untuk pengumuman. Pengumuman. Di internal kita dulu. Internal dulu, baru kita share keluar. Share keluar. Berarti ada double cross check. Ya, double cross check. Itu konten dibuat, dilempar di grup, Perlu ACC dulu dari atasan, pimpinan, baru di publish. kita share, baru kita Ini kalau bicara tentang konten ya, kan tadi ada pasal of the day. Ada konten-konten apa lagi ke depannya nih? konten Yang rencana mau dibikin atau yang sudah mungkin berjalan? sementara kami
Yang mengelola kayak sekarang? masalah edukatif aja. Yang kayak sekarang apa ini kita? Podcast. Nah, Podcast. sebenarnya podcast kita ini bukan yang pertama ya. Bukan. Karena sebelumnya kita udah pernah sebelumnya, podcast. Cuman kita mati suri, vakum. Mati suri dulu. Mungkin Tapi mending mati suri atau mati total tuh? mendingan mati suri. Mending mati suri masih Mati bisa. total kan kita nggak tahu masuk neraka kah atau masuk surga. Betul. Kalau mati suri masih bisa hidup. Masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Ya. Kalau kemarin kan bicara tentang nama podcast dulu ya sebelum itu. Podcast kemarin kita namanya apa ya? Apa, Mas? Podcast Lumpai Basusuran. Lumpai Basusuran. Lumpai Basusuran. Kalau sekarang Kalau sekarang ini Harus lihat dong. podcast ini pengawasan pemilu. pengawasan pemilu. Ya mungkin Tongkrongan. Tongkrongan. Mungkin saat ini kita kebetulan dari teman-teman kita dari Panwascam, ya. mungkin kita akan undang teman-teman kita betul. untuk memberi. Jangan sampai lupa ya. Jangan nolak ya. ya. Jangan nolak. Tunggu kami di sini. Tunggu kami di sini. Tapi itu bicara tentang podcast yang sudah berjalan, kemudian walaupun yang dulu sempat ada ya. Selain kayak tadi konten-konten di Instagram, ada rencana lagi nggak Pak? Untuk mengembangkan kayak, kan sempat juga kita punya web juga loh. Kita punya web. Mungkin kami akan mengembangkan di masalah mungkin aplikasi. Bagaimana mencari enaknya untuk memposting. Iya, berarti enaknya mungkin memanfaatkan teknologi yang sekarang ya. Mungkin kami berinovasi yang lainnya seperti aplikasi, berinovasi betul. masalah. Tapi sebenarnya kan kalau kita bicara kehumasan ya, setiap lembaga itu pasti ada kehumasannya. Ada. Karena itu sebagai citra lembaga kan. Iya betul. Nah kalau bicara tentang konten, walaupun sekarang tren-trennya kan tren podcast, kemudian ada beberapa tren-tren di TikTok. Iya. Nah kedepannya ada nggak rencana dari kehumasan ini Pak? Apalagi kan ini dari sebelumnya ada peralihan dari PPNPN ke P3K kan otomatis harus menyelesaikan itu juga tuh. Nah ada gebrakan baru nggak ini Pak untuk tim Humas Bawaslu Berau? Sementara itu masih kami kembangkan masalah inovasi, masalah kehumasan. Mungkin kami terkendala masalah alat-alat saja. Dengan sumber. Kebetulan narasumbernya. Kebetulan kan kami sudah saling koordinasi sama teman-teman staf yang berada di Bawaslu. Ini berat ini pembicaraan. Teman-teman Walaupun staf kayaknya di Bawaslu. kita kepanasan ya. Bentar ya. Kita nyalain dulu. Kipas anginnya mati nih. Tolong. Agak panas soalnya. Ini Walaupun kopi ini bisa nyegarin juga nih. kayaknya lawas ini. Berapa menit sudah nih? Ini nyegarin juga nih kopi nih. Sambil diminum Mas. Iya, siap. Ada saya yang anu loh. Saya yang nawarin loh. Ngopi coy. Kopi. WK nggak pernah gagal sih kopinya. Terima kasih WK. Harus sponsor. Untuk sementara kita freekan aja dulu. Nanti ke depannya kita udah endorse nih. Gak bisa. Depannya kita lakban. Kalau sekarang masih gratis. Sekarang masih gratis. Jangan lupa minum WK. Tapi karena kita berbadannya cukup gede ini jadi harus yang less sugar. Iya, less jadi sugar. mengurangi gula. Harus Tapi menarik untuk dibahas. kopi. Tapi kalau bicara tentang kehumasan, kita nggak bisa lepas dengan kopi karena kopi itu ngasih inspirasi kan. Karena kalau Anda minum kopi, pikiran kita itu seperti apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu koyo wong kelangan iki. Wah itu apa itu? Ini saya pertama orang Bugis ya. Saya belum pernah. Makanya ini harus diartikan. Takutnya Kayak kelangan itu seperti ada yang hilang gitu loh. seperti ada yang hilang. Kalau bahasa Bugis itu apa ya? Iya kayak macet bahkan. Enggak ada. Kita bukan orang. Kalau di kampung dulu itu kan apa ya? Kalau di Inggris itu kan Nothing else matter. Nothing else matter. tapi Wih lawas ini. Wih. tapi tentang humas ini menarik sebenarnya, menarik. Ada juga teman nanti kita hadirkan ya. Banyak yang akan kita hadirkan. Banyak yang akan kita hadirkan. Banyak yang Untuk kita teman-teman yang di kecamatan, yang ex Panwascam,
Kita Jangan tunggu. lupa, Jangan tunggu lupa. kehadiran Tunggu kami kehadiran kami di- untuk mengundang kalian Kita yang datang ke kecamatan atau atau kecamatan yang datang ke sini. tinggal pilih.